Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai perasaan dia terhadap Leo di bulan Desember tahun 2020. Oke Leo, bagi kamu-kamu yang ingin tahu perasaan dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu atau seseorang yang sedang kamu pikirkan, seseorang yang sedang tiba-tiba kamu terfikir atau kamu fokuskan gitu ya, sangat-sangat kamu fokuskan, kamu bisa coba tonton video ini sampai selesai, oke? Leo, kita coba lihat ya, saya shuffle dulu kartunya. Perasaan dia terhadap Leo di bulan Desember tahun 2020. Perasaan dia terhadap Leo di bulan Desember tahun 2020. Oke, Leo. Di bottom of the deck di sini ada Nine of Wands. Kemudian saya akan ambil juga dari Chakra Wisdom. Perasaan dia terhadap Leo di bulan Desember tahun 2020. Perasaan dia terhadap Leo di bulan Desember tahun 2020. Oke. Di sini ada perception ya. Oke Leo, kita buka dulu ya kartunya satu persatu. Di sini ada kartu Nine of Swords. Lalu ada kartu Queen of Wands. Kemudian ada kartu Page of Pentacles. Lalu ada kartu Seven of Pentacles. Kemudian ada kartu Four of Pentacles. Kemudian ada kartu The Chariot. Lalu ada kartu The Devil. Dan ada kartu Ten of Cups. Oke. Leo, mungkin kamu berdealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius. Lalu ada Capricorn, Taurus, Virgo, ada Cancer, Capricorn ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Yang paling kuat di sini ada Cancer dan Capricorn ya. Namun semua zodiak di sini ada ya, semua zodiak ada. Perasaan dia terhadap Leo di bulan Desember tahun 2020. Di bottom of the deck di sini ada Nine of Wands Leo. Dia sepertinya menjaga jarak ya dari kamu, atau dia seperti tidak ingin diganggu oleh siapapun gitu ya di sini. Bahkan mungkin dia memblokir komunikasi dengan kamu di sini ya.
karena dia seperti membentengi diri gitu dari kamu di sini, atau bahkan dengan orang-orang di sekitarnya. Di sini ada Nine of Swords, Leo. Dia seperti gelisah ya, seperti ada beban pikiran yang sedang dia rasakan saat ini ya. Dan dia bahkan beban pikiran itu mengganggu tidurnya gitu ya di malam hari ya, ataupun di waktu senja ya, atau di siang hari di sini ya. Ketika dia sendiri gitu ya dan merenung di kamarnya gitu ya, dia seperti memikirkan gitu ya beban-beban pikiran yang dia hadapi ya di dalam kehidupannya. Dan di sini juga ada Four of Pentacles ya. Dia juga memikirkan ya tentang keegoisannya di sini ya, tentang keegoisannya. Bisa jadi juga keegoisannya dalam hal finansial ataupun dalam hubungan. Di sini dia galau gitu, dia galau dan ada beban pikiran gitu ya berkaitan dengan keegoisannya ya, keegoisannya dalam hal meraup finansial atau keegoisannya dalam hal hubungan gitu ya. Di sini yang mengganggu tidurnya. Dan kemudian di sini ada Queen of Wands ya dan Chariot. Dimana karena dia menghadapi situasi tersebut, di sini dia mencoba untuk mengontrol atau mengendalikan dirinya dalam kebebasannya. Jadi ketika dia sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun gitu ya. Mungkin sebelum dia tidak ingin diganggu oleh siapapun, mungkin sebelumnya dia itu seseorang yang cukup percaya diri untuk punya banyak pertemanan, atau cukup percaya diri untuk mengenal lawan jenis lain gitu ya. Di sini dia cukup bebas gitu untuk bisa mengenal siapapun gitu ya. Dan itu juga mungkin yang memicu konflik di antara kalian berdua ya. Dan ketika permasalahan terjadi gitu ya di sini dia mencoba mengendalikan atau mengontrol dirinya untuk tidak terlalu bebas gitu ya, atau tidak terlalu mengenal banyak orang gitu ya, apalagi lawan jenis yang dapat memperkeruh gitu ya konflik di antara kalian berdua di sini. Dia lebih mengendalikan diri dan mengontrol dirinya gitu di sini ya, Leo. Kemudian di sini ada Page of Pentacles ya, dimana dia lebih fokus ke karirnya ya. Dia membawa energi semangatnya itu bukan lagi kepada perkenalan-perkenalan yang sebelumnya terjadi ya di sini. Dia lebih membawa energi semangatnya itu ke karir ya, ke keuangannya gitu ya. Dan di sini ada The Devil ya, dia mengalihkan ya, seperti mengalihkan. Mungkin awalnya di sini dia ambisi banget gitu ya dalam hal hubungan-hubungan yang toksik atau komitmen-komitmen yang kurang sehat. Tetapi dia lebih mengontrol di sini The Devilnya tersebut. Dia lebih mengontrol ambisinya dalam hal yang kurang baik gitu ya dalam hubungan. Dan dia lebih mengalihkan ambisinya itu ke karir di sini ya. Ada segi keuangan yang dia cari ya daripada hubungannya untuk saat ini gitu. Karena dia cukup sangat-sangat bersemangat untuk ke karir di sini ya. Dan mungkin dia juga sudah terlalu lama gitu ya tidak bersemangat, atau sudah terlalu lama beristirahat dalam karir gitu ya, atau sudah terlalu lama stuck karirnya di situ-situ aja, sehingga dia ingin melakukan suatu pergerakan atau melakukan suatu semangat baru untuk karirnya tersebut gitu ya di sini, agar lebih menghasilkan, agar lebih mendapatkan yang paling baik gitu untuk dirinya gitu dalam hal karir gitu ya. Jadi yang sebelumnya stuck dia dalam karir ya, karena dia terlalu fokus ke soal hubungan gitu ya, entah itu pertemanan atau asmara di sini, namun dia mengalami
konflik tersendiri gitu ya, entah itu konflik bersama kamu atau di dalam pikirannya sendiri, dia mencoba mengalihkannya ke karir. Dan untuk saat ini dia sangat bersemangat ke karir gitu ya, untuk mengaktifkan lagi energi semangatnya gitu ya, untuk tidak stuck gitu ya di situ-situ aja karirnya gitu ya di sini. Kemudian di sini ada Ten of Cups ya, ketika dia bisa mendapatkan keuangan yang lebih baik, dia ingin meraih, dia juga berambisi ingin memiliki hubungan yang membahagiakan ya, ingin memiliki hubungan yang bisa jadi ini berkeluarga ya, dia ingin juga berkeluarga di sini ya, ketika dia bisa memperoleh hasil dari kerjanya itu, ketika dia memiliki keuangan yang baik, dia ingin memiliki hubungan yang baik gitu. Jadi sebelum ke hubungan yang baik ini, ke hubungan yang sangat bahagia ini, dia ingin melewati dulu di mana dia punya atau tinggal memetik finansialnya gitu. Jadi dia punya keuangan yang baik, makanya dia, kalau dia sudah memiliki keuangan yang baik, dia ingin berjalan ke hubungan yang baik gitu di sini ya. Untuk saat ini ambisinya gitu ya. Jadi di sini memang Leo, perasaan dia mungkin ada situasi ya, mungkin kamu harus melewati ini gitu, dimana dia memblokir atau seperti jaga jarak ke kamu ya, dan dia jadi fokus ke karirnya. Tetapi suatu saat nanti ya, ketika dia sudah melewati situasi fokus ke karir dan meraih hasilnya, maka dia ingin berbahagia dalam soal asmara gitu ya, Leo di sini ya. Jadi biarkan dulu gitu ya, dia jalani dulu perjalanan kehidupannya gitu ya. Jalani dulu apa yang sedang dia fokuskan ya. Dan di sini sarannya juga untuk kamu fokus ke diri kamu juga gitu ya di sini. Ini energi ini bisa cepat, bisa lambat, ataupun bisa sudah terjadi ya kepada kamu Leo, karena energi dari setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian di chakra wisdom di sini ada perception, di mana dia mulai memahami ya, apapun perjalanan kehidupan yang dia lewati, dia mulai memahami tentang suatu persepsi pemikiran gitu ya, pemikiran dari setiap orang gitu ya. Dia mungkin menjaga jarak dengan kamu ya, karena dia juga ingin memahami tentang pemikiran kamu dan memahami pemikirannya sendiri, sehingga dia jaga jarak dari kamu. Tetapi setelah dia melewati situasi ini, setelah dia mulai memahami gitu ya, dari pemikiran-pemikiran yang ada gitu, dia bisa gitu ya, ada potensi bergerak ke kamu untuk meraih kebahagiaan ya, pemikiran kebahagiaan bersama kamu gitu. Jadi kamu harus memang sabar gitu menghadapi orang ini. Kalau kamu memang ingin sekali dengan orang ini, kamu harus sabar banget gitu, menunggu situasi ini, menunggu atau melewati situasi ini gitu ya. Dan dia juga masih mempelajari, masih bertanya-tanya gitu ya. Ketika menjalani peristiwa ini, dia tuh masih bertanya-tanya gitu ya, tentang mengapa semua itu terjadi gitu kepada dirinya gitu ya. Dan hal itu sebetulnya mengajarkan dia dan mengajarkan kamu juga ya, tentang suatu pemahaman perbedaan pemikiran yang hal itu dapat diambil pembelajarannya gitu. Jadi memang setiap pasangan walaupun ada perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran, di situ sebetulnya ada sesuatu yang ingin semesta berikan, tunjukkan gitu. Apakah hubungan ini benar-benar kuat gitu ya, atau rapuh gitu ya. Sehingga semesta ingin kalian memahami gitu hal itu gitu. Kalau misalnya masih rapuh, diperkuat lagi gitu ya. Kalau misalnya sudah kuat, ya itu sangat bagus, dipertahankan gitu kan ya. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, diambil nilai-nilai kehidupannya ya, diambil pembelajarannya gitu. Jadi di sini memang walaupun energinya cukup lambat ya di sini, tentang kebahagiaan yang ingin dia capai juga, ini memang energinya cukup lambat karena dia fokus juga ke karir dulu gitu. Oke, cukup ya untuk readingan perasaan dia terhadap Leo di bulan Desember tahun 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.